Oke, di sini aku selaku moderator untuk grup satu untuk sesi wawancara kali ini. Kemudian untuk eh, pewawancaranya itu ada Bapak Ahmad Salahuddin, Bapak saya sendiri. Kemudian untuk mulai pertanyaannya bisa dimulai dari Deswita ya. Oh langsung bertanya, nggak digambarkan dulu ini tentang apa? Oke, digambarkan dulu berarti. Maaf. Ilustrasikan dulu nih tentang apa? Oke, ini kita akan mewawancarai terkait rancangan. Kok nggak dikenalin dulu sebagai apa kok? Udah kok. Oh, ke situ narasumber udah. Oh, iya. Sebagai narasumber kita ya, guys. Oke, lanjut. Dan wawancara kali ini akan membahas tentang rancangan pembelajaran atau kita kenal dengan RPP yang dibuat oleh pengajar untuk membantu pengajaran di sekolah. Dan kita mulai aja langsung masuk ke sesi pertanyaan. Kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, silakan boleh untuk dimulai sesi pertanyaan. Baik, terima kasih Hasan. Baik, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan nama saya Deswita Amelia, Pak, dari jurusan Bahasa Inggris sekelas sama Hasan. Sebelumnya mau ngucapin terima kasih ya Bapak sudah mau menyempatkan waktunya untuk wawancara di malam hari ini. Oke, mungkin masuk ke pertanyaannya. Jadi untuk pertanyaan pertama itu mengenai RPP ini, apakah Bapak membuatnya secara mandiri atau berkelompok? Lalu apakah RPP tersebut selalu dibuat sebelum mengajar pada setiap pertemuan? Gitu. Kalau RPP secara utuh semua gitu ya, 1 semester atau 1 tahun, saya tidak pernah membuatnya. Paling kita di pelatihan, paling 1 RPP untuk materi tertentu ya, misalkan workshop gitu, lagi ada workshop kita kebetulan misalkan ada ganti kurikulum kan biasanya ganti termasuk model RPP-nya ya. Jadi paling di workshop itu kita bikin latihan, setelah itu ya diminta bikin gitu ya. Tapi biasanya saya sendiri tidak pernah bikin dari nol. Biasanya sudah ada jadi modifikasi. Paling saya memodifikasi dari RPP yang ada, atau bahkan sekarang itu kan sudah banyak AI ya. Jadi bikin RPP-nya juga minta bantuan AI gitu ya. Karena kalau bikin RPP sendiri ngabisin waktu itu ya. Itu kan kadang nanti kalian kalau sudah jadi guru mengalami ya. Bikin RPP itu ya kita kan namanya rencana ya, merencanakan sesuatu. Itu kan bisa berjalan bisa tidak, berkaitan dengan sumber daya peserta didik, sumber daya di sekolah dan sebagainya. RPP kita keren banget. Tapi yang keren itu belum tentu bisa berjalan. Gitu kira-kira. Ya. Baik, Bapak. Jadi RPP-nya tuh biasanya dimodifikasi atau berkolaborasi dengan AI ya? Kalau sekarang, kalau dulu sebelum rame AI, tidak. Sekarang itu dianjurkan untuk berkolaborasi dengan AI. Karena memang secara sistematikanya AI itu kan lebih runut. Ya, dia mengingat diskusi kita dengan AI itu, si AI itu mengingat diskusi kita tentang apa saja itu nanti dia akan mengingatkan kembali. Kalau kita dengan teman kolaborasinya itu kan kadang yang sudah kita bicarakan, materi dan sebagainya lupa gitu ya. Dan harus ngetik lagi. Kalau AI kan langsung seret ya, asal prompt-nya jelas gitu ya. Iya. Termasuk saya misalkan mau ujian aja sekarang minta bantuan AI.
ya kan? Misalkan di soal, misalkan ya di salah satu pembelajaran itu temanya kan tentang sosial media, misalkan gitu ya, tentang sosial media, teksnya naratif, tapi temanya itu sosial media. Kan biasanya naratif itu tentang apa namanya, fairy tale kayak gitu ya, dongeng kayak gitu. Di kelas 9 tuh temanya tentang sosial media. Kan nyari bahan naratif yang sosial media itu kan susah, ya kan? Jadi sekarang itu minta aja sama AI, tolong buatkan cerita gitu misalkan ya, naratif, apa, latar belakangnya ada sosial media, anak remaja gitu. Nanti kan dia bikin sekalian soalnya gitu kan. Soalnya juga saya minta misalkan apa namanya, kisi-kisinya di nomor 1 tentang ini nanti dia, kalau saya butuh 5 saya minta bikinin 10, di antara itu saya pilih dan kadang saya modifikasi juga gitu. Baik Bapak. Oke, jadi mungkin masuk ke pertanyaan yang selanjutnya. Jadi kan kemarin sudah diberikan ya, Hasan sudah share RPP yang Bapak buat gitu. Nah itu ada materinya tentang ungkapan harapan dan ucapan selamat. Nah pertanyaan dari kami, apakah menurut Bapak RPP yang disajikan sudah disajikan secara jelas dan bertahap mulai dari yang mudah ke yang sulit, dan apakah sudah relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa? Sekian. Ya, kalau relevan dan tidaknya itu gurunya ya, apa, menghubungkan yang dipelajari ini bisa dipakai ya. Kan itu kan wish and hope ya. Kan sebenarnya ketika mengutarakan harapan itu kan kita biasa mengungkapkan harapan ya. Apa, mendoakan juga kan biasa gitu ya. Yeah. Cuma kan dalam kultur orang Indonesia itu kan pasti ada beda-beda ya. Nah gitu kita kenalkan kultur apa, kalau orang apa dalam bahasa Inggris, budaya bahasa Inggris misalkan mau mengucapkan selamat itu seperti apa gitu ya. Termasuk kan ya memang harus bertahap ya. Pertama kan kita secara, karena bahasa itu juga mengandung unsur budaya, maka kita juga harus mengenali budaya bahasa orang berbahasa Inggris gitu ya. Kadang budaya tertentu tidak dipakai misalkan dalam budaya, misalkan budaya bahasa Inggris tertentu tidak dipakai dalam bahasa Indonesia. Kita kenalkan dari situ ya. Setelah itu masuk ke struktur kalimat ya. Setelah kapan kita mengungkapkan hope and wish gitu ya. Setelah itu struktur kalimat, latihan dan sebagainya. Ya, gitu. Baik, terima kasih Bapak atas jawaban yang sangat jelas. Mungkin langsung masuk ke pertanyaan selanjutnya yang akan disampaikan oleh Ais. Waktu yang tepat dipersilakan Ais. Oke, terima kasih Deswita. Sebelumnya apakah suara aku terdengar jelas? Terdengar. Yes. Ya. Izin Bapak, nama aku Ais, bisa dipanggil Ais. Sebelumnya saya juga sama sekelas dengan Ahsan dan teman-teman di sini gitu. Nah, mungkin langsung saja ke pertanyaannya. Yang pertama itu kan dari berdasarkan RPP yang dikasih gitu ya, itu tuh disebutkan bahwa materinya itu medianya itu menggunakan papan tulis dan infokus. Nah, apakah Bapak pernah menggunakan media-media lain gitu selain infokus dan papan tulis, misalnya kayak kuis online, terus pakai video tutorial ataupun Canva contohnya? Kalau saya tidak pernah, bahkan infokus saja saya tidak pernah. Itu kan karena kebutuhan pengawas untuk memeriksa. Oh ini kok spidol sama papan tulis saja, enggak apa namanya, enggak keren gitu ya. Jadi saya enggak pernah pakai infokus. Menurut saya merepotkan, habisin waktu. Ditambah lagi kayak tadi kan saya bilang apa namanya, RPP-nya keren sekali ya, infokus macam-macam Canva dan sebagainya. Masalahnya sumber daya yang ada di kelas memadai apa tidak
Ya, kebetulan saya ngajar di sebuah sekolah itu pesantren, anak nggak boleh bawa HP. Ya, jadi steril dari HP. Jadi kan nggak mungkin itu pakai itu. Terus ya gitulah ya, sekolah negeri kadang-kadang kan anaknya juga nggak bayaran, kamu saja nggak punya, bagaimana coba? Ya, ya. Jadi akhirnya walaupun RPP keren, pada akhirnya kita harus mengkondisikan. Jadi saya tulis di situ Infokus itu karena template-nya ada ya, saya hapus. Ya, ngapain dihapus juga, nyapain ya, dan nanti juga dianggapnya kurang lengkap gitu ya. Jadi saya sesuaikan apa namanya ya, dengan keadaan tadi. Kalau Hope mungkin saya bikin contoh yang banyak dulu gitu ya, bikin contoh yang banyak. Kemudian anak saya minta coba kamu harapannya apa gitu ya. Harapan mungkin jangka pendek, di jangka panjang kamu bagaimana, harapan kepada orang tuamu apa. Kan harapan itu bisa harapan kita sendiri, apa mengungkapkan harapannya orang lain kan, seperti perkenalan kan, mengenalkan diri kita sendiri, kemudian mengenalkan teman kita kayak gitu ya. Medianya apa yang lo pakai di kelas? Media dalam bentuk alat ya banyaknya saya itu aja, apa papan tulis, pensil, kertas gitu ya, pen and paper aja. Karena tadi kalau menggunakan yang disebut tadi ya, alat TV, apa Canva apa kayak TV, emang nggak ada, mau gimana? HP aja nggak boleh bawa. Ya, jadi gitu. Tapi sebenarnya belajar yang menyenangkan itu tidak mesti dengan alat-alat seperti itu. Ya, karena kadang-kadang ketika ada masalah nyolok apa listriknya, kabelnya bermasalah, habis buat itu aja. Ya, sedangkan satu pertemuan misalkan 35 menit di tempat saya ya, sekarang bahkan 30. Itu jadi ya to the point. Gitu. Ya, seperti itu. Oke, jadi kayak lebih ke kondisional dan sekreatifnya guru aja gitu ya, Pak? Gimana? Putus tadi? Jadi kayak lebih ke situasional, kondisional gitu. Terus bagaimana guru mengkreatifkan si anak-anaknya dan pembelajarannya gitu ya? Ya. Misalkan paling saya bikin begini, coba kalian tulis harapan kalian di kertas, nanti dibacakan gitu ya. Misalkan saya kasih waktu 3 atau 5 menit masing-masing menuliskan harapannya. Tapi itu setelah saya bikin contoh ya. Saya bikin contoh yang banyak ini, misalkan tentang harapan apalah, saya bikin kalimat-kalimatnya karena di yang sudah ada di buku, atau pertama saya tuliskan dulu, kemudian anak mungkin tidak bisa langsung bahasa Inggris ya. Kamu harapannya apa? Ya, sekarang kita terjemahkan bahasa Inggris. Ini cara bikin harapan seperti ini. Ini apa bedanya hope dan wish gitu ya. Setelah itu anak bikin contoh. Nanti anak berdiri apa mengungkapkan harapannya kayak gitu. Itu yang termudah ya. Mungkin kalau ada di kelasnya ada TV, mungkin saya tinggal setelin ya kan kalimat-kalimat harapan dari YouTube, dari apa, mungkin itu lebih mudah ya kan. Tapi kan tidak ada TV-nya, tidak ada medianya. Ada di sekolah itu ada, tapi paling ada 4 gitu ya Infokusnya. Itu kalau mau pakai kita daftar dulu gitu. Akhirnya kan kadang nggak dapet saat ya. Tapi saya sendiri juga tidak begitu menyukai media-media itu karena waktunya habis buat persiapannya aja. Oke, baik, sangat terjawab Bapak, terima kasih. Kemudian pertanyaan selanjutnya, nah kalau misalnya ada anak-anak gitu yang kesulitan memahami materi, itu gimana cara Bapak memberikan perhatian khususnya? Apakah dengan pujian atau gimana gitu? Ya kan saat kita mengajarkan secara umum gitu ya, secara umum saya ajarkan secara umum. Nanti saat misalkan latihan ya, entah latihan itu oral ya, mengungkapkan, ini kan kita tahu ya, atau sebenarnya kita sudah kenal ya kan, sudah kenal anak ini nggak semangat kalau belajar ya kan. Tapi kalau kita mikirin yang tidak atau yang motivasinya rendah, nanti kasihan yang punya motivasi tinggi kan gitu. Akhirnya memang kita harus apa ya, seperti pilihan prioritas. Kalau saya menghabiskan waktu saya kepada orang yang tidak berminat, ya namanya juga tidak berminat, saya paksa-paksa juga tetap aja. Jadi akhirnya oke lah yang mau belajar aja.
gitu ya. Misalkan murid saya di kelas ada 25 orang, ya kan? 10 orang ini males, gitu kan? Motivasinya rendah. Kan kalau saya setiap masuk awal itu atau mau selesai kan ada kayak ada refleksi gitu ya, nasihat tetap kita berikan. Tetapi kan karena memang motivasinya rendah, sulit sekali, akhirnya yang semangat itulah yang lebih saya ladenin, ya kan? Tapi ketika anak ini kan ada anak di kelas itu yang dia motivasinya tinggi, nanyanya tuh banyak terus. Saya juga tidak ingin mengecewakan dia yang rasa ingin tahunya besar, ya kan? Tapi nanti misalkan ketika saya latihan gitu, saya kan keliling kan, kan ada yang dia pengen bisa. Nah ini yang saya treatment ya, yang pengen bisa itu kan diajari secara personal, saya keliling satu-satu gitu ya. Ada yang memang nggak mau, ya kan? Yang kayak begini ya udahlah gitu kan. Kalau pujian pasti saya lakukan. Kalau anak itu misalkan betul, oke, good job, good boy, misalkan ya. Kalau si Jarjit marvelous gitu ya, gitu ya. Misalkan well done itu saya ucapkan. Selain juga pembiasaan kepada anak ya. Kalau anak itu bagus gitu, saya ucapkan itu tuh supaya tahu bahwa saya memuji dia, walaupun mungkin secara artinya tidak tahu apa sih well done, gitu kan? Apa sih kalau umumnya mereka ngerti good job gitu ya, atau yang lain-lainnya. Karena ada pelajarannya juga itu tentang pujian itu. Ya seperti itu. Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya. Kemudian pertanyaan selanjutnya akan disampaikan oleh Rere. Oke, bismillah. Perkenalkan, nama saya Revina, tapi biasa dipanggilnya Rere. Dan saya sekelas sama Ahsan dan kawan-kawan yang lain di sini ya. Bapak, saya izin bertanya terkait mungkin di kelas itu ada satu kelas di mana dia campur aduk ya karakteristik orang-orangnya, kayak mungkin ada yang pemalu, mungkin ada yang berani seperti kata Bapak tadi. Nah, menurut Bapak sendiri, bagaimana Bapak mendorong semua siswa untuk aktif bertanya ataupun aktif dalam berpendapat gitu saat pelajaran berlangsung? Gimana tuh Bapak? Ya, menurut pengalaman saya selama ini mengajar, pelajar Indonesia itu memang pemalu, ya, pemalu untuk mengungkapkan ketika ada pertanyaan itu hampir tidak ada yang bertanya, ya kan? Jadi itu kadang malah saya yang mengungkapkan pertanyaan supaya direspon, lebih seringnya begitu. Jadi kalau saya bertanya, ada yang bertanya, itu pasti tidak ada yang bertanya, ya. Walaupun saya sudah motivasi bahwa kalau tahu nggak, saya bilang gitu, orang gila pernah bertanya nggak pernah bertanya. Kenapa? Karena dia nggak ngerti kalau dia itu nggak tahu. Saya bilang gitu kan. Itu saya ingin memotivasi mereka ya, supaya mereka menanyakan. Kalau kamu bertanya, itu saya jadi tahu kamu itu berpikir, kamu itu mengerti gitu ya. Tapi ya tentu saja secara umum pelajar Indonesia itu pemalu atau tidak suka pamer gitu ya. Kalau pelajar Amerika gitu, ketika ada pertanyaan semua angkat tangan, walaupun kadang-kadang dia nggak nanya juga, gitu ya. Pengalaman saya studi banding gitu ya, ketika mereka bertanya, ada pertanyaan, ada question gitu, hampir semuanya angkat tangan, walaupun dia juga nggak tahu mau nanya apa. Kadang-kadang gitu ya, kadang-kadang atau memang mereka benar-benar punya pertanyaan. Tapi untuk kasus orang Indonesia secara umum itu mungkin pemalu ya, pemalu atau bahkan tidak mindful ketika belajarnya itu nggak khusyuk, dia tidak hadir, pikirannya itu nggak hadir ketika melihat itu, nggak hadir pikirannya. Jadi ya nggak mindful lah, jadinya yang dibicarakan itu apa, mau nanya juga bingung mau nanya apa. Jadi seringnya saya yang mengajukan pertanyaan. Oh, berarti Bapak yang tanya ke murid-muridnya ya, kayak misalkan materinya tentang
tadi hope and wish gitu. Jadi Bapak nanya ke siswanya, jadi udah mengerti belum materi yang ini gitu? Bapak yang bertanya ke mereka. Bukan begitu saya pertanyaannya. Kalau pertanyaan begitu udah mengerti belum? Udah gitu pasti jawabannya. Oh, Tapi kan itu gimana tuh Bapak? tidak menguji apa-apa kan. Misalkan yang mudah itu misalkan temanya ini kan kalau ini misalkan saat tergantung keadaan ya, tergantung temanya juga. Misalkan tentang animal native to Indonesia misalkan. Animal native to Indonesia misalkan saya menyebutkan apa misalkan apa ya misalkan what are the animal native to Kalimantan misalkan gitu ya. Nanti dia akan menyebut apa misalkan orang utan gitu kan, terus saya misalkan lagi apa karakteristik of orang utan, nah, misalkan terus saya tanya kan ternyata dalam pembicaraan itu ya misalkan what is the difference between orang utan and simpanse misalkan gitu ya. Nah, walaupun kadang mereka tidak menjawabnya dalam bahasa Inggris ya, susah banget. Saya bilang, this is English class, saya bilang gitu ya. Try to speak English. Tapi ya susah ya motivasinya. Tapi ada juga yang motivasinya pengen bahasa Inggris dan dia mau ngomong bahasa Inggris itu ada juga. Tapi sedikit sekali. Ada 1-2 orang saja di kelas itu yang motivasi begitu itu saya sudah senang sekali. Oke, Pak. Kalau sudah dimotivasi, sudah diajak untuk beraktif gitu ya dalam kelas gitu. Tapi masih ada yang pasif gitu. Nah, itu gimana tuh, Pak? Cara biar mengatasinya? Ya, banyak yang pasif pastinya. Kan dalam pembelajaran itu, kalau saya ya dalam pembelajaran itu kan apa namanya ketika saya memberikan evaluasi itu tergantung ya kalau lagi oral, kalau lagi speaking ya speaking gitu ya. Ada yang lagi speaking itu dia nggak respon ya. Ada kalau lagi apa namanya ya kayak bikin ngerjain soal atau ngerjain latihan nulis itu mau gitu ya. Atau kadang misalkan saya kalau tentang binatang misalkan kadang saya membuat permainan gitu apa tebak gitu ya menyebut clue-nya misalkan it is an animal, it is from ya. Itu juga harus contohin dulu saya bikin beberapa misalkan it is an animal, it live in the water, misalkan it had sharp teeth kayak gitu ya. Terus kan ada yang nyambung tuh, ya ada yang nyambung. Oh, misalkan crocodile misalkan gitu ya. Setelah itu saya minta mereka gitu ya. Biasanya yang begini nih menarik gitu ya. Tapi kan beda kelas nanti beda lagi responnya. Oh, Ya. iya benar. Jadi sangat situasional ya. Kalau misalkan kalau tentang hope saya biasanya anak yang saya suruh bikin ya. Setelah saya bikin contoh-contoh anak yang bikin nanti dia mengungkapkan hope-nya misalkan I hope I can give money to my parent to go to Mekah misalkan. Misalkan gitu ya. Itu yang saya ingat dari apa ketika anak membuat contoh harapannya gitu ya. Itu anak bisa membuat contoh seperti itu pun juga saya sudah senang gitu ya. Artinya anak mindful saat saya belajar, proses belajar, mereka ikut ya dalam suasana belajar tadi. Gitu. Dan itu ya udah dari 25 ada 3 orang aja saya sudah senang. Oke, Bapak. Oke, terima kasih. Kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Menurut Bapak, dari RPP yang sudah Bapak buat, apa sih kelebihan dan kekurangannya? Boleh tolong dipaparkan ya? RPP itu bukan saya yang buat. Saya cuma bukan Bapak. memodifikasi. Saya Oh, tidak dimodifikasi sama Bapak. modifikasi RPP yang sudah ada, saya modifikasi. Ya sebenarnya yang utama tuh gurunya sih. Ya, RPP itu hanya memberi kita input. Begini, ya. Saya punya waktu berapa, ini berapa pertemuan. Karena itu kan RPP itu nanti dengan program pembelajaran 1 semester ya.
Misalkan tema ini nih punya waktu 8 jam pertemuan, gitu. 8 jam berarti kalau 1 kali pertemuan 2 jam berarti ini 4 kali pertemuan, ini harus selesai. Dan itu berarti saya masuknya dari sini, ini sini, itu seperti memetakan aja sih. Oke, tapi dari yang sudah Bapak modifikasi, apakah ada kelebihan dari misalkan materinya, oh misalkan yang ini materinya bagus nih untuk anak-anak, atau misalkan kekurangannya, oh ini pelaksanaannya kurang memadai gitu, apakah ada? Kan RPP itu tidak bicara materi ya. Kalau materi nanti adanya di silabus, ada di RPP itu bagaimana kita mengajarkan apa yang ada di silabus. Itu tergambar di kan kalau RPP itu isinya pasti pendahuluan. Ya kan? Kegiatan pendahuluan di kelas itu kita ngapain? Ya, tahapan awal atau istilah RPP itu beda-beda nanti ya. Dulu waktu kurikulum 13 istilahnya apa, ya nanti kurikulum merdeka apa. Tapi secara umumnya seperti itu, kegiatan pendahuluan. Misalkan kegiatan pendahuluan kita perhatikan kesiapan kelas, sudah bersih apa belum. Kalau masih kotor, ya anak suruh bersihin dulu. Itu kan karakter harus ditanamkan, harus tergambar pendidikan karakter di anak ya. Setelah itu apa namanya biasa absen, nanya kabar, masuk ke kegiatan inti. Sebelum masuk ke kegiatan inti kan kita menghubungkan dulu. Ini kita akan belajar ini, kemarin kita sudah belajar ini, apa hubungannya, apa pentingnya. Kalau di situ apa berkaitan dengan budaya, karena belajar bahasa itu juga belajar budaya. Ya ini misalkan ucapan apa ucapan salam misalkan ya, atau apa ucapan terima kasih atau gimana ya, di kita kan pokoknya ada beda budaya itu kita kenalkan ya, dalam biasanya dalam speaking gitu ya, atau dalam apapun itu kita sampaikan. Masuk ke kegiatan inti itu kan paling 20 menit ya kan. Setelah 20 menit atau 30 menit sisanya nanti kita evaluasi. Kegiatan ini saya bisa gunakan permainan, bisa ya tergantung materinya apa gitu ya. Saya memikirkan jadi kalau RPP itu cuma bicara itu aja ya. Kalau nanti kita masukin misalkan kita lihat di silabus pertemuan pertama ini wish and hope ya, kegiatan awalnya apa gitu kan, pendahuluannya, nanti materi ketika saya menyampaikan ini seperti apa gitu. Kalau guru membaca RPP itu nanti terbayang sama dia, saya di kelas mau ngapain. Memang kalau tidak tahu RPP-nya jadi bingung di kelas mau ngapain gitu kan, mau belajar apa. Nah, itu kelebihannya apa? Ya kalau guru punya RPP itu ketika akan masuk kelas itu dia tahu apa yang harus dilakukan. Kelebihan RPP yang apa buat tadi? Ya itu tahu apa yang harus dilakukan. Dan kekurangannya dari RPP yang Abah buat dan udah Abah praktekin itu? Apa ya? Ya sama aja sih RPP, sama aja. Kalau kayak misalkan RPP itu kan ada yang harus mencantumkan, misalkan sekarang profil Pancasila, ya itu harus mencantumkan gitu. Tapi tidak dicantumkan pun secara naluriah guru pasti kan kalau ada anak misalkan apa ya tidak respect, tidak semangat belajar ya, tidak mencerminkan profil pemuda pelajar Pancasila gitu ya, pasti kan kalau dulu kan kurikulum 13 istilahnya karakter ya, pasti kita kayak tadi tentang mencintai kebersihan. Nah sekarang kan kalau di Kemenak itu kurikulum merdeka berbasis cinta ya kan, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya gitu kan, cinta kepada ilmu, cinta kepada diri sendiri, cinta kepada alam, gitu ya. Cinta yang terakhir itu kan cinta negara gitu kan. Selain karakternya tuh itu misalkan ya kalau untuk di Kemenak. Dan ini hanya memberi kita underline gitu ya, spotlight ya, kita memberi kita spotlight. Oh itu tuh harus ditanamkan.
Mungkin sebelumnya tidak, itu dianggap biasa saja gitu ya, lebih kepada materi. Ternyata karakter seperti itu tuh harus ditanamkan, misalkan muatan-muatan. Oke Ya. Bapak, Oke Bapak, terima kasih sudah menjawab. Kemudian Ya, selanjutnya Selanjutnya Sabrina untuk Sabrina untuk pertanyaan pertanyaan dipersilakan kepada Sabrina. silakan kepada Sabrina. Sabrina. Izin Bapak untuk menyampaikan diri nama saya Oh iya, Sabrina iya, Aditya. silakan. Di sini saya teman dan juga yang lain. Untuk pertanyaan saya, apakah Bapak pernah mengikuti seperti pelatihan, seminar, atau mungkin berbagi pengalaman dengan guru bahasa Inggris yang lain dalam merancang RPP? Ya pastinya iya, ya cuma skalanya aja. Kadang di sekolah kalau ada misalkan kayak tadi sekarang Kemenag itu ada KBC misalkan ya, apalagi kalau di Kemenag ada apa namanya MOOC ya, massive apa gitu ya, course ya pokoknya, secara online itu kita diwajibkan untuk mengikuti karena itu kan berkaitan supaya kita update ya. Selain itu kan kita juga di sekolah ada guru bahasa Inggris yang lain ya, kita akan ngobrol ya, kadang seringnya sih tidak formal ya, ngobrol ini materinya ini sekarang gimana ya, misalkan sama-sama kelas 9, saya kelas 9 pasti kita komunikasi dong dengan dengan guru yang lain, ini sekarang materinya ini gimana ya, ya kayak gitulah ya gitu. Kemudian secara teoritis ya kadang kita ikut workshop ya, ada workshop yang langsung maksudnya on the spot apa namanya, ada tutornya gitu ya, atau yang online pasti itu ya. Oke, berarti itu biasanya workshopnya diadain dari pusat ya Pak? Enggak harus, kalau dari pusat itu kan terbatas ya. Misalkan dari sekolah kita ada yang berangkat 1 orang, nanti kan diseminasi ya, disampaikan kepada yang lain bahwa kurikulum kita seperti ini sekarang, kayak gitu ya. Atau kita sendiri kan harus nanti misalkan diumumkan ini ada belajar online, pelatihan online ini, semua guru harus mengikuti gitu ya. Kayak belum lama mungkin 2 minggu yang atau ya 2 minggu yang lalu lah, itu kan seluruh madrasah itu harus menerapkan kurikulum berbasis cinta ya kan, maka berarti seluruh gurunya harus mengikuti pelatihannya kan ya, walaupun itu online, karena kalau online kan bisa mencakup ribuan ya pesertanya. Baik Bapak, mungkin ini pertanyaan terakhir dari kami. Apakah ada saran dari Bapak yang bisa diberikan kepada kami sebagai mahasiswa atau calon guru bahasa Inggris agar bisa menyusun RPP yang efektif dan menarik gitu bagi siswa? Ya, kalau sekarang sudah itu sudah 80% sudah bisa berdiskusi dengan AI ya. Saya sendiri juga suka berdiskusi dengan AI ya, karena menurut saya AI berpikir sistematis dan dia bisa mengingat apa yang saya diskusikan sebelumnya ya. Segitu saya pakai AI-nya, AI yang tidak pro ya, yang masih biasa gitu ya, menurut saya sudah banyak membantu. Dan yang itu dari sisi eksternal ya. Kemudian dari sisi kitanya ya kita harus mencintai profesi itu ya. Kalau mau jadi guru ya harus mencintai profesi kita sebagai guru gitu ya. Kalau kitanya senang sudah jadi guru ya, kalau kita melakukannya dengan senang itu akan lebih kreatif kita. Dan menurut saya guru itu adalah manusia pembelajar, jadi tidak pernah berhenti belajar ya. Saya setelah sekian lama mengajar gitu, guru itu adalah tadi manusia pembelajar, bahkan manusia yang harus cepat belajar dalam konteks pekerjaannya ya.
ya mau nggak mau, karena yang kita bimbing ini adalah orang yang diajak belajar. Kalau kita nggak suka belajar, bagaimana murid kita mau belajar, ya kan? Kalau kitanya tidak belajar, tidak banyak membaca, tidak banyak tahu, nanti anak juga bosen. Informasi yang disampaikan itu aja, ya. Ya seperti itulah kira-kira. Oke, terima kasih Bapak atas jawaban yang sangat luar biasa. Oke, mungkin saya kembalikan lagi kepada Ahsan. Ya, silakan. Oke, dan mungkin untuk sesi pertanyaannya sudah selesai dan cukup terjawab juga untuk semua pertanyaannya, dan terima kasih Bapak Ahmad Salahuddin yang sudah menjadi bersedia menjadi narasumber kita untuk tugas mata kuliah kali ini. Dan mungkin untuk sesi wawancaranya aku cukupkan sampai di sini.